Kadang ada rumah tangga, orangnya sih kelihatan rumah tangga di dalamnya, tapi tidak berumah tangga gitu. Hancur pasti keturunannya pun. Sekalinya punya anak pun pasti durhaka. Karena dibentuk dari hubungan yang durhaka. Oke, kalau ingat cerita kayak tadi ya, kayak saya masa lalu waktu suluk baru nikah. Ini pengalaman ya, pengalaman. Kan orang butuh pengalaman ya. Religion studies atau religion experience itu butuh. Kalau orang hebat, maka ketika melihat ilmu selalu melihat yang lebih tinggi, kata Rasul. Jadi ingin selalu belajar kepada orang hebat. Kalau melihat harta selalu melihat ke bawah. Tuh. Ketika saya dulu berumah tangga, belum pernah terdengar sekali ngomong besok makan apa. Walaupun kami semua nganggur nikah itu, belum pernah terdengar besok makan apa. Karena orang sudah berani ngomong besok makan apa, seolah dia melupakan Tuhan di hatinya. Seolah yang ngasih makan tuh suaminya. Seolah yang mengasih makan tuh manusia. Kalau seorang mengatakan isukan dahar naon, berarti dia lemah iman. Gitu. Dan Allah ngasih makhluk, ngebentuk makhluk itu sudah dengan segalanya. Kalau mengatakan demikian berarti lemah iman. Salah satu kunci sebagai suami itu ku anfusikum wa ahlikum nar. Jagalah keluargamu, anak-anakmu dari api neraka. Itu kewajiban suami. Salah satunya adalah suami bisa meluruskan iman, memberikan pengajian, memberikan pendalaman iman. Makanya kenapa Rasul mengajarkan ketika mencari jodoh, lihat adalah agamanya, bukan hartanya, bukan keturunannya. Kan? Boleh jadi orang tua kaya belum tentu dia beriman. Akhirnya ngedidik salah ke anak-anaknya kan. Lihat agamanya. Dan setahu saya, yang bisa mendampingi saya, baik murid maupun istri, hanya yang imannya kuat. Paham nggak? Semua murid saya yang mendampingi saya jadi murid iman yang lemah sudah. Karena melihatnya rupiah. Walaupun betul itu sebuah tuntutan rasional istri itu, tapi coba kedepankan iman. Nggak usah diomongin. Kebutuhan mah tuntutan rasional. Tapi kalau imannya kuat, tidak perlu menyinggung suami dengan kalimat besok makan apa kan. Udah aja percaya kepada suami. Banyak berdoa aja. Maka tadi hilangkan keluh kesah. Nikmati dulu. Ya Allah, dengan lapar ini, dengan ketiadaan ini adalah rahmat kasih sayangmu kepadaku, sehingga aku lebih dekat kepadamu. Kan itu. Ketika merasakan kehadiran Allah tanpa ngomong, berarti sarwajeng menghadirkan Allah titah mere dahar. Paham nggak? Maka siapa yang berzikir kepadaku sehingga dia lupa tujuan hidupnya, maka sebelum meminta aku berikan. Nah, berzikir itu dalam artinya bukan berarti subhan Allah bari jeung inget ka hutang ka dagangan. Lain gitu maksudnya. Ketika menghadirkan Allah dengan segala kesulitan dan duka nestapanya, itu adalah sudah berzikir. Maka ketika hadir aja mensyukuri, ya Allah engkau laparkan aku, engkau hauskan aku, ini adalah sebuah rahmat darimu. Itu pesyukuran itu adalah sabrajeng minta ditambah. Balayazan itu kayak seperti itu. Lain wirid masih kan orang pikiran ka hutang ka pagawean itu kumaha engke repet kumaha ngarapat kumaha wah nu ieu rapat itu mah pendusta. Itu mah pendusta. Itu mah penista ketauhidan, penista uluhiyah.
Yang paling realita mah tadi. Zikir sesat seperti betul-betul menghadirkan Tuhan. Itu. Ya Allah, Engkau hadirkan suamiku jelek, hitam, kurus, tulang lagi. Mudah-mudahan ini bukan sebuah ajab, tapi rahmat darimu. Itu kan. Ya, itu pun harus disyukuri. Jadi suami istri harus saling menyukuri. Sehingga nanti akan menjadi miliknya kuat kan. Ya, mas suami istri mendustakan, istrinya mendustakan. Ya gimana, harus bersatu. Makanya suami istri yang di dalam tidak bersatu, maka milik lagi pecah. Hati-hati, misharmonis di dalam keluarga, maka kan semuanya pecah. Misharmonis suami istri, maka anaknya pun akan misharmonis. Misharmonis itu bukan berarti jauh ya, bukan. Terkadang dekat tapi jiwanya sih tidak menyatu, itu tuh saling menghina. Itu rumah tangga tebelul, itu mah rumah tangga pengkhianat itu. Ongko bersatu-satu rumah tetapi jiwanya si patonggong, bahkan saling menghina, mending cerai daripada gitu mah. Gitu loh. Jangan saling mengkhianati di dalamnya. Gitu. Jiwanya tuh saling menyatu, sering ulah saling asih. Ya mari butuh nawe pada empeteh. Da siga anjing teh dah hayang meureun, geus sama patonggong-tonggong weh. Dan jiwanya tuh menyatu. Ini akan menghancurkan milik rezekinya tuh kayak begitu. Harus sejiwanya gitu loh. Terkadang nggak disadari ya itu juga. Makanya kalau awal nikah lihat tuh agamanya gitu loh. Supaya benar-benar saling menyayanginya mendalam. Jadi sehingga dalam rumah tangganya nanti tidak seperti air dan minyak. Betul-betul mendalam jiwa raganya tuh. Ya itu akan membuat kuat. Kuat gitu dalam menjalaninya. Sehingga akan sehati gitu. Mendidiknya akan mudah. Kalau dari awal yang tidak sejalan, mendidiknya juga susah. Ya, makanya pernikahan harus dari agamanya. Keberhasilannya menyatu jiwa dan raga. Anda merasa bernyatu nggak jiwanya dengan suami Anda, istri Anda? Dengan jiwanya menyatu tidak. Terkadang ada rumah tangga, orangnya sih kelihatan rumah tangga di dalamnya, tapi tidak berumah tangga gitu. Hanya butuh libidonya doang gitu. Kerhayang ngungkul gitu. Hanya butuh duitnya doang. Ya hancur pasti keturunannya pun. Sekalinya punya anak pun pasti durhaka. Karena dibentuk dari hubungan yang durhaka. Makanya untuk akselerasi rumah tangga itu dari hubungannya harus bagus, jiwa raga suami istrinya. Niatnya yang bagus berumah tangga itu kan. Dari awal hubungannya aja udah hanya sekedar, ya sudah. Kesannya hanya sekedar. Dampaknya punya anak turunan yang durhaka. Gimana anak-anaknya mau soleh, dia aja pernikahannya bukan hal yang soleh, hanya karena materi, hanya yang numpahkan nungkul kok. Hanya sekadar butuh itu doang. Apalagi bukan perhitungan jodohnya. Itu pernikahan yang tidak diridhoi apalagi. Geus mati diridho deh yang numpahkan doang deh, tinggal digelisna sekolah tuh kasebeleun, hanya komo gitu. Tidak ada berkah dalam kehidupan rumah tangga. Makanya di sini agama tuh menjadi penengah. Tanamkan agama masing-masing pernikahan itu. Diselaraskan keimanannya. Makanya adanya pengajian tuh membawa anak istri untuk menyelaraskan. Kan itu. Kita tidak mampu kan ada media agama kan, ulama, mursyid, nah itu. Saya ke istri, ya karena istri sarjana agama dan mungkin mondok, jadi ya mudah mengarahkannya. Ya, saya ingat dalam hidup saya, ketika saya menikah dengan istri saya pertama, sekali mengeluh itu. Bukan mengeluh, besok makan apa kalau istri saya. Dulu ketika perjalanan ke Sukabumi, waktu Ica masih SMP, kalau nggak salah, saya hujan angin ke Sukabumi naik motor jarak ke Gunung Ngomong berdua. Dan istirahat di Jalan Soekarno-Hatta, ya di Polda, di situ Soekarno-Hatta ya. Hujan angin, saya di halte diam.
Karena menggigil, saya lihat wajah istri saya merah, karena istri saya selama hidup saya belum pernah melihat istri saya menangis kayak orang lain, cuman kelihatan saat itu merah, berarti udah menangis pasti nih, sedihnya, jadi kelihatan merah. Karena setahu saya istri saya bukan orang cengeng gitu. Bukan orang udah mengeluh, sedih, mungkin dia capek, mungkin capek ya, hujan angin kan, sedih ya, sambil ngobrol berdua sambil nunggu reda. Sedih kunon, iya cina anak panggeden tapi pang miskin nah. Oh gitunya nyaina hujan angin, awak capek, meureun naik motor lelah banyak, masih di tengah ya, meureun sedih we, meureun anak ditinggalkan karena ijarahnya baru kan di baru yang ninggalkan kalalaparan kan. Sabarnya sabar, itu penyelesaian iman, sabar. Allah, saya ingat omongan saya sampai sekarang, mau ngantepkeun kanu berjuang kanu ibadah, Allah mau ngegratiskeun karena daya upaya hamba, insya Allah kan itu dan sebagainya, keun bae sabar ya, paling istilah sengaja berangkat lagi, indah ya, indah. Dan pertama kami jarah tuh ngomongnya itu si Ayong Enggal Gaduh, dulu mah kan kami belum bergelar, saya baru nikah, saya nggak pernah ngomong keras dulu mah, nggak pernah marah dulu mah, saya lemah lembut kepada istri itu, penuh belayan kasih sayang gitu. Nyi, nyebutnya juga Nyi, namanya Neneng Nurani, Nyi, karena saya lama di Sukabumi. Itu aja nah orang ijar, dia ngajak orang ngadoa aja di para wali, naon aya naon, nya ingin cepat punya anak gitu. Gitu. Itu ya yuk, itu kami berdua pertama tuh ke Sunan Bonang ya, ke sana nggak punya uang ya, kami jalan kaki, kebayang tuh ke Sunan Bonang jalan kaki kan gitu. Tuh. Ya indah ya, saya yang ngadoro di sini ya, alhamdulillah tahun depannya hamil ya, Ica itu. Jadi pengen punya anak pun kami punya sejarah gitu, punya sejarah. Jadi belajarlah menghilangkan resah dan keluh kesah, nikmati, syukuri rahmat Allah pada hal-hal yang kecil. Dan hal yang kecil paling utama yang harus kita ingat disyukuri apa kira-kira? Hal yang kecil paling utama, kalau bisa Anda syukuri, itu bakal hebat. Apa kira-kira? Hal yang kecil yang paling utama yang kita syukuri apa kira-kira? Tasyakur binimah, nikmat iman dan nikmat Islam. Bisa menyukuri, itu dasar pertamanya. Merasakan nikmat iman dan nikmat Islam, bisa nggak? Saya yakin ada PR, sudah nggak merasakan nikmat itu? Sudah nggak merasakan itu? Syukur nikmat iman dan Islam. Bukan basa-basi loh, bukan basa-basi pidato. Alhamdulillah, orang tasakur binikmah, merasakan nikmat Islam jadi basa-basi pidato. Bukan itu, betul merasakan nikmat iman, nikmat Islam. Pernah Mas Adi merasakan nikmat iman? Nah coba syukuri, diperbanyak. Contoh gini nikmat iman itu. Saya ketika kelaparan, salah satu contoh adegan, istri saya lagi hamil, Agnia 7 bulan. Si Wildan pagi-pagi pengen bubur, tidak punya uang, kita masukkan ke rumah, walaupun sering pulang karena tidak punya, bubung-bubung kayak si gaos ya, baru belajar jalan, dimasukkan. Kita di dalam aja, karena takut lewat, karena di perumahan ya, takut melihat tukang bubur. Daripada kita nggak punya uang, kasihan anak. Ya sudah, saya duha saja, akhirnya tidak keluar, anak dikunci, jendela hordeng ditutup karena takut ada yang lewat tukang bubur. Si Bulan sudah mengatakan bubung-bubung, karena keluar dari pagar melihat tukang bubur, saya masukkan ke dalam sama istri. Ya udah, saya ambil wudhu, sholat duha. Ya Allah,
Engkau miskinkan aku, Engkau hauskan aku, Engkau laparkan aku di pagi yang indah ini, dan Engkau sujudkan aku berterima kasih kepadamu dengan penuh keimanan. Ini adalah terbaik bagiku, sehingga aku bisa bersimpu di hadapanmu. Seandainya Engkau aku beri uang, mungkin sudah pergi ke pasar. Nikmat, dengan segala kenikmatan, merasakan nikmat iman. Ini yakin dari Engkau, aku disuruh sujud per detik ini di hadapanmu, ketimbang ngasih makan anak istriku dengan suapan bubur. Ternyata Engkau suapi aku dengan kasih sayang tasbihmu kepadaku. Suapan kasih sayang tasbihmu kepadaku. Ya kan? Ternyata menikmati syukur iman tuh lumayan ya. Bisa nggak Mas Yadi? Ya mau jeng muli bubur langsung pincol. Tapi lah muli bubur ke. Wah syukur nah heula teh langsung mah teu pira bubur. Digala gampang nah heula, langsung siap-siap foto model. Jadi foto model, jadi hese nu syukuran jadi foto model kabeh jelema ayeuna. Bisa nggak mensyukuri dulu gitu loh. Jadi dengan merasa nikmat iman, tidak ada merasa sedih gitu. Yang ada berbalik gitu, merasa bersyukur gitu. Kan itu. Nah itu. Ya banyak hal. Jadi walaupun tiba-tiba ya alhamdulillah menjelang duhur, menjelang asar baru Bu Yanti SD, guru SD. Teh kan suka teteh kayak si Teh nyebutnya ada masih muda mungkin. Teh neneng ini ada nasi barangkali mau dijemur, kan saya tahu suka buat kerupuk ya, nasi jelek pada sih dimakan juga. Itu dari Magicom itu dikasih ada seperempat Magicom. Nasi sudah kuning sudah tidak dimakan, udah 2 hari kata dia. Inilah rezeki rahmat dari Allah. Ya udah tinggal dicuci aja. Dicuci, digodok, dibuang air itunya, terus berapa kali kan jadi bagus. Ya udah tinggal dikasih garam aja, dibuat bubur. Baru jam 1 kita makan bareng. Yang dari pagi pengen bubur itu bisa nasi bekas jadi bubur, jam 1 bisa makan bareng. Ya disyukuri lagi, alhamdulillah Engkau suapi aku dengan kasih sayang rahmat. Berikanlah kekuatan sehingga aku bisa beribadah kepadamu dengan hal ini. Ya senyum-senyum lari-lari anakan dengan garam aja. Tanya ke istri. Jadi jangan dikatakan saya menjadi saya itu gratis, tidak. Berbagi dinikmati ketauhidan yang saya jalani sehingga saya bisa bertauhid. Bukan ladang maca lalu diucapkan. Wa qimi shalah wa tujaqata sabri sobar. Bukan begitu. Seorang ulama, seorang ustaz kalau bukan dari perjalanan hambar, penustaan namanya. Ya kan? Penustaan. Maka pantas dalam diskusi dikatakan sebuah teguran kepada Nabi Isa, hai Isa, katakanlah segala sesuatu. Jangan engkau katakan segala sesuatu sebelum engkau merasakan hikmah. Hendaklah engkau malu kepadaku. Janganlah engkau katakan sebelum merasakan hikmahnya. Maka jadi ustaz itu tidak semudah itu. Lalu ngapalkan gantawang, itu mah pendustaan. Nipu diri sendiri, kamu aja belum menjalankan sabar, udah ngomong sabar ke orang lain. Coba merasakan nikmat iman Islam, disyukuri. Yang susah tuh itu. Syukuri hal yang kecil, baru akan diberi hal yang besar. Itu. Hutang kepada Allah kita terlalu banyak, yang kita tidak sadari. Gitu. Orang tua, guru, semua sebetulnya tidak ada pengaruhnya. Pengaruh besar itu diri kitanya. Kalau milik kita kecil, tidak ada. Orang tua hanya yang diwarisi oleh Allah untuk hak anak. Ketika hak anaknya nggak ada, ya nggak ada. Nggak akan nyampe kepada kita. Itu. Hati-hati. Semua itu ada selang-selangnya. Mana-mana pajare milik.
Makanya ketika saya dulu ketika kecil bakal hak menjadi orang mulia, bakal jadi pandita, ya pasti orang tuanya akan dimuliakan sebagai salurannya. Ya betul. Jadi yang paling mendasar bersyukur itu yaitu menikmati nikmat iman Islam. Dan harus merasakan benar gitu. Bagaimana merasakan nikmat iman itu? Merasakan nikmat iman itu seperti apa? Coba keadaan apapun, itu rasakan adalah kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika susah, inilah kasih sayang rahmatmu. Itu menunjukkan dia merasakan nikmat iman. Gitu. Jadi jangan dijadikan sebuah petaka apapun. Oh, mungkin saya ini belum diberi, berarti rahmatnya saya selama ini harus bersabar, banyak berdoa, mungkin saya sehingga saya seperti ini kan. Berarti aku ini harus masih berbuat. Kan itu. Jadi ada sense of the God-nya tuh jalan gitu loh, supaya merasakan nikmat iman Islam. Lainnya lah kan gak jelema orang teh kieu baru gara-gara itu ada mah orang tidak beriman namanya. Apalagi nyalahkan orang tua, apalagi nyalahkan orang lain, wah lebih durhaka lagi itu mah. Sudahlah.